Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel ini, Pusat Informasi Arsip. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang seputar pengantar kearsipan. Pertama, kondisi kearsipan. Kearsipan sendiri itu dilatar belakangi oleh apa aja. Lebih dari 10% waktu pegawai atau orang-orang habis untuk mencari arsip atau informasi yang diperlukan. 45% dokumen diberkaskan pada lebih dari satu tempat. 85% dokumen yang diberkaskan tidak kunjung ditemukan. Dan masalah kearsipan. Arsip masih dipahami hanya sebagai catatan sejarah, bukan sebagai bahan bukti, pertanggungjawaban, dan perlindungan hak. Terjadi penumpukan arsip di instansi tapi tanpa ada solusi. Terus penempatan arsip tidak semestinya. Penyebabnya tidak tertib arsip, yakni tidak tersedia kebijakan kearsipan, terus tidak tersedia organisasi kearsipan, SDM kearsipannya, sistem pengelolaan arsipnya buruk, terus prasarana dan sarana kearsipan tidak memadai, dan pendanaan kearsipan yang tidak sesuai. Akibatnya apa? Akibatnya terjadi konflik, terjadi potensi kerugian negara dan daerah itu meningkat, terus penyelesaian masalah makin berlarut-larut, penurunan tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah pusat dan daerah, dan ketidaktenangan sosial. Oke, sebelumnya arsip itu apa sih? Merujuk dari dokumen elektronik. Dokumen elektronik itu adalah informasi elektronik yang dibuat, terus diteruskan, dikirimkan, diterima dalam bentuk analog dan digital. Terus ada lagi dokumen perusahaan. Dokumen perusahaan itu lebih ke catatan, data, dan keterangan yang dibuat dan diterima oleh perusahaan. Nah, sekarang ada lagi informasi publik. Informasi publik itu informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim kepada publik dari badan publik, gitu. Oleh badan publik kepada khalayak. Nah, baru sekarang arsip. Arsip itu adalah rekaman kegiatan atau peristiwa yang dibuat dan diterima oleh lembaga, oleh instansi, oleh pemerintah. Jadi sebenarnya apa? Arsip itu adalah informasi yang diciptakan, diterima, dan dipelihara oleh organisasi atau perseorangan sebagai bukti dan informasi untuk memenuhi kebutuhan atau kewajiban hukum, untuk memenuhi kewajiban hukum dan transaksi kerjasama. Jadi ada transaksi di situ. Itu menurut ISO. Apa sih peran penting arsip? Peran penting arsip yang pertama adalah mempertahankan kedaulatan negara. Dengan apa? Dengan mempertahankan perbatasannya, terus kewilayahannya, budayanya, ada kontrak kerja, kontrak karya, dan masalah pemerintahan yang strategis. Kalau tidak mampu mempertahankan itu, maka akan terjadi kasus-kasus di perbatasan. Misalnya ada sengketa pulau sepadan, ada kurang optimal pengelolaan wilayah di pulau-pulau perbatasan NKRI, terus kurang perlindungan budaya Indonesia, dan ketidakjelasan akuntabilitas pada kontrak karya dan pengelolaan sumber daya alam, mineral, sumber daya batubara, dan lain sebagainya, baik dari pihak lokal dan pihak asing. Terus
Belum lagi yang sebelumnya kita lakukan ya, yaitu pemilihan umum. Belum carut marutnya di DPT, baik itu di tingkat DPR, DPD, sampai ke tingkat presiden ya, dari tahun 2004 sampai 2024 itu masih belum bagus. Terus yang kedua, indikator penyelenggaraan pemerintah yang baik. Itu untuk apa? Untuk sebagai bukti akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan tulang punggung manajemen pemerintahan. Yang ketiga, perannya itu perlindungan hak-hak keperdataan, yaitu untuk bukti hak dan status kependudukannya. Dari kearsipan sendiri itu sudah ada arahan presiden tentang kearsipan. Itu 10 arahan waktu hari kearsipan ke-50, ada di YouTube waktu hari kearsipan hari ke-50. Nanti dilihat aja. Dia lebih ke tinggalkan cara lama, menggunakan cara baru gitu ya. Jadi penggunaan arsip lebih diperhatikan, terus ke arah digital. Nah, terus ada lagi gerakan Nasional Sadar Arsip, kalau disingkat GNST. Jadi itu bukan hanya untuk pemerintah ya, tapi untuk semua, untuk masyarakat itu harus lebih tertib, lebih sadar terkait arsip yang dipunya, yang masing-masing individu punya gitu arsipnya. Sesuai PRK-nya juga udah ada, PRK nomor 7. Oke, gerakan nasional sadar tertib arsip itu ada tertib tentang kebijakan kearsipannya, tertib organisasi kearsipan, terus tertib SDM kearsipan, tertib prasarana dan sarana, dan tertib pengelolaan arsipnya, dan tertib pendanaannya. Terus selanjutnya saya akan bahas tentang tertib kebijakan ya. Kebijakannya itu terkait pertama peraturan dari kementerian, lembaga, dan daerah tentang penyelenggaraan kearsipan. Terus yang kedua tentang pengelolaan arsip dinamis. Pengelolaan arsip dinamisnya itu terkait dengan instrumen, yaitu satu tentang tata naskah dinasnya, terus dua klasifikasi arsip, tiga sistem klasifikasi keamanan dan akses, terus jadwal retensi arsipnya. Terus yang kedua tertib organisasi kearsipan, itu harus tersedia sentral arsip aktif di unit pengolah dan mempertimbangkan terkait analisis beban kerjanya. Terus ketersediaan sentral arsip inaktif, yaitu record center pada unit kearsipan. Terus yang ketiga tertib SDM kearsipan. SDM kearsipannya itu yaitu seorang arsiparis harus ada pada setiap sentral arsip aktif dan inaktif. Terus seorang arsiparis itu harus ditingkatkan kompetensinya melalui diklat, seminar, dan lain-lain. Terus ketiga, memastikan arsiparis itu melakukan tupoksinya, tugas pokok dan fungsi sebagai yang sesuai mandat jabatannya itu, dan memberikan kontribusi yang jelas pada unit kerjanya masing-masing. Terus ada lagi tertib sarana dan prasarana, yaitu terkait sarana tadi sentral arsip aktif, yaitu central file harus ada dan terpelihara ya. Ada macam-macam, ada file kabinet, ada folder, lain-lain. Terus ada tersedia sarana sentral arsip inaktif, yaitu record center. Sarananya yaitu kan harus ada semua, itu ada rak, folder, autentikator, itu harus ada dan terpelihara. Terus tertib pengelolaan arsip, yang pertama menjamin ketersediaan daftar arsipnya, berkas, daftar berkas, daftar isi berkasnya, terus pelaporan dan penyerahan salinan otentik bagi arsip terjaga. Terus yang ketiga, penyusutan arsip sesuai prosedur.
yang jelas. Nah, yang terakhir tertib pendanaannya. Setelah kita melakukan semuanya itu, ya harus ditopang oleh pendanaan, alokasi anggaran pada program-program kearsipan, yaitu tadi tertib apa aja tuh, pendanaannya itu harus ditopang untuk kebijakan kearsipan, untuk organisasi, untuk SDM kearsipannya, untuk prasarana dan sarana, dan terakhir untuk pengelolaan arsip, baik pengelolaan arsip dinamis dan pengelolaan arsip statis. Oke, terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Tetap di channel ini, Pusat Informasi Arsip. Thank you.